Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan memberikan spoiler lengkap One Piece Chapter 1003 yang tentunya akan lebih banyak mengungkap apa saja yang terjadi pada chapter tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, berikut spoiler lengkap One Piece Chapter 1003. Judul pada chapter kali ini yaitu Malam di Atas Papan. Dan cover story kali ini memperlihatkan salah satu keluarga Vinsmoke yaitu Reiju sedang duduk di atas suatu tempat sambil menatapi bunga yang ia pegang. Dan dia juga ditemani seekor laba-laba raksasa. Nah, chapter kali ini masih berfokus kepada adegan bentrok antara dua Yonko versus generasi terburuk. Di awal, kita akan disambut dengan adegan yang memperlihatkan Luffy menyerang Kaido menggunakan teknik terbarunya yang ia beri nama sebagai Kong Gatling. Serangan tersebut sukses mengenai kepala Kaido dengan kuat. Luffy terus meninjui kepala Kaido hingga muntah darah. Lalu, ia mengakhiri hujan serangannya dengan pukulan terkuat yang membuat Kaido terjungkal ke tanah. Big Mom tercengang melihat seakan ia tak percaya cecenguk Luffy mampu membuat Kaido babak belur seperti itu. Namun sayangnya Luffy harus kehabisan tenaga. Hakinya habis dan asap keluar dari tubuhnya. Kid yang melihat dari jauh berpikir jika Luffy terkena pukulan Kaido, walaupun pada kenyataan hal tersebut tidak benar. Lau langsung mengatakan jika itu adalah efek perubahan tubuh Luffy. Dan selama 10 menit ke depan, ia tidak akan bisa bergerak. Kid sekarang tahu bahwa kekuatan karet Luffy punya banyak resiko, tapi Kid berharap serangan Luffy tadi berefek kepada Kaido. Nah, Big Mom yang mengetahui kini Luffy tidak berdaya, lalu dia segera memanggil Napoleon dan langsung menyerang Luffy dengan jurus pedang petir. Zoro yang melihat nyawa kaptennya dalam bahaya langsung menahan serangan Big Mom, lalu ia kabur membawa Luffy. Lau juga tak tinggal diam, ia juga menyerang Big Mom menggunakan counter shock. Sementara Kid dan Killer mencoba mencincang Kaido selagi dia masih terkapar di tanah. Namun Kaido tidak terkena serangan Kid dan juga Killer. Dia langsung bangkit dan mengeluarkan jurus Air Blow. Zoro yang tadinya menggendong Luffy harus terpental jauh. Sementara Luffy akan dimakan oleh Kaido. Zoro yang murka melihat Luffy akan dimakan oleh Kaido, dia segera mengeluarkan jurus tornado anginnya yaitu Tatsumaki untuk menghempaskan jurus angin Kaido. Serangan Zoro tersebut mampu menembus brigade angin Kaido, lalu sabetan pedangnya itu sukses menebas Kaido dan Kaido langsung muntah darah. Dalam kesakitannya, Kaido merasakan aura pedang Enma. Dia berkata dirinya bisa terluka karena pedang itu adalah milik Kaido. Kaido lalu berteriak menantang Zoro beradu jurus angin. Kaido kemudian menggunakan serangan baru yang disebut Tatsumaki Kaifu. Serangan ini menciptakan tornado besar dengan bilah angin terbang ke segala arah, yang jika terkena serangan tersebut akan membuat supernova terpotong-potong. Zoro mengambil keputusan untuk membawa lari Luffy. Sementara Kid dan Killer menangkis bilah angin dan Lau menggunakan kekuatan untuk menyingkir. Scene berganti pada kondisi di dalam kastil Onigashima. Pertempuran di atas tengkorak raksasa rupanya menciptakan guncangan besar. Puing-puing bebatuan dari kastil Kaido menghujani medan pertempuran di bawah. Lalu memperlihatkan kondisi Orochi di mana kepala Orochi masih tergeletak di tanah. Scene berganti lagi pada kelompok Silverfold Zero. Di sini diperlihatkan hanya ada 3 orang anggota. Mereka duduk di salah satu ruangan di dalam kastil. Seorang wanita dengan kertas tanda mata di wajahnya yang mirip dengan asisten Kaido sedang memainkan musik untuk mereka. Kedua Silverfold Zero tersebut bermain sugoi bersama, yaitu permainan Jepang di atas papan. Hal ini sesuai dengan judul chapter kali ini. Nah, dalam permainan tersebut, Silverfold Zero menggunakan bidik putih untuk mewakili samurai dan bidik hitam untuk mewakili pasukan Kaido. Samurai memiliki 5.400 orang pasukan dan sudah kehilangan 400 orang. Kaido sendiri memiliki 30.000 orang pasukan dan sudah kehilangan 3.000 orang. Setiap bidik di papan sama dengan 1.000 orang. Jadi samurai memiliki 5 bidik tersisa
dan Kaido masih memiliki 27 bidik. Salah satu anggota Silver Zero mengetahui tentang kematian mitra dagangnya, yaitu Orochi, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan perjamuan yang telah berubah menjadi perang. Tapi setelah kekalahan Doflamingo di alur Dressrosa membuat Kaido harus kehilangan mitra kerjanya dalam hal buah iblis buatan, yaitu Smile. Dan hasil dari ulah Luffy dan Law, maka terciptalah bentrok antara Kaido melawan generasi terburuk yang tidak bisa dihindari lagi. Dia juga mengatakan bahwa jika ternyata 2 dari 4 supernova jatuh bersama dalam pertarungan ini, masa depan dunia akan benar-benar tidak dapat diprediksi. Yang artinya secara tidak langsung sistem Yonko akan runtuh dengan sendirinya. Tapi agen rahasia pemerintah dunia ini tidak percaya aliansi samurai bisa menang, karena pertempuran ini tidak akan berakhir bahkan jika mereka mengalahkan Kaido ataupun Big Mom. Mereka juga harus berurusan dengan para eksekutif Kaido, yaitu All Star dan juga para Tobiropo. Jika mereka tidak dikalahkan, pasukan samurai dapat dengan mudah dimusnahkan. Nah, saat agen rahasia pemerintah dunia ini bercerita, secara bersamaan kita diperlihatkan Franky dan Sasaki berkelahi. Sanji tampak panik dengan darah di kepalanya. Nami, Usopp, dan Tama melakukan sesuatu bersama-sama. Ulti berlari, Jinbe berkelahi, dan Yamato bersiap untuk bertarung dengan membawa Momonosuke dan Shinobu di belakangnya. Dan cerita dari Silver Zero ditutup dengan sebuah perkataan, hancurkan satu sama lain sebanyak mungkin, wahai para bajak laut. Scene beralih lagi pada kejadian di atas tengkorak raksasa. Setelah para supernova berhasil selamat dari serangan Tatsumaki Kaifu milik Kaido, kini Kaido semakin tertantang untuk menghabisi para supernova dengan mode hybridnya, yang merupakan kartu asnya Kaido. Luffy, Zoro, Law, dan supernova lainnya sangat terkejut melihat perubahan Kaido yang sangat berbeda dari sebelumnya. Namun sayangnya, lagi-lagi Oda Sensei membuat kita penasaran bagaimana wujud hybrid Kaido karena hanya diperlihatkan siluetnya saja yang berdiri di atas atap dengan Big Mom di sampingnya. Bentuk hybrid Kaido sangatlah besar, seperti 2 kaki lebih tinggi dari Big Mom. Kaido berkata, "Hei Lilin, ini semakin menyenangkan bukan?" Big Mom lantas menjawabnya, "Aku merasakan hal yang persis sama denganmu." Oke, sekian dulu spoiler lengkap kali ini. Jika ada tambahan, silahkan isi pada kolom komentar.